Di lantai 1 juga ke lobby ada toko buku teman-teman atau Bible House. Nanti khusus hari ini teman-teman GKI Samanhudi kalau mau beli produk LAI atau Alkitab bisa dapat potongan 20%. Seperti itu. Cerita yang aku ceritakan ini nggak hoax, bukan karangan fiksi belaka, tapi ini cerita real, asli seperti itu ya teman-teman. Jadi si Mary ini teman-teman, Mary Jones ini sedari kecil dia itu senang sekali mendengarkan cerita Alkitab dari ayah ini. Kenapa hanya mendengarkan? Kenapa tidak pergi ke gereja langsung atau membaca Alkitab langsung? Tantangan. Yang menulis Alkitab ini bukan satu orang, tapi yang menulis Alkitab ini ada 2.800 orang dewasa. Kenapa Alkitab ini bisa tercipta? Alkitab ini tercipta pada waktu itu Lembaga Alkitab Indonesia sedang proses penerjemahan Alkitab bahasa Dayak Ngaju. Tadi teman-teman udah dijelaskan ya, untuk proses penerjemahan Alkitab bahasa daerah memerlukan biaya yang cukup besar seperti itu, tidak sedikit. Sehingga Lembaga Alkitab Indonesia membuat program donasi dengan cara menulis beberapa ayat atau beberapa pasal lalu mendonasikan sejumlah uang. Selain orang dewasa ada juga anak-anak. Kalau anak-anak ada 8.000. Jadi lebih banyak. Kalau orang dewasa cuma 2.600, kalau anak-anak mencapai 8.000 anak-anak. Dan untuk yang Katolik juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Oke, kita bergeser berlanjut lagi. Ini ada miniatur atau visual dari tiga benda penyalipan Yesus. Ini ada cambuk penyalipan. Ukuran cambuk penyalipan yang biasanya atau yang umum digunakan pada waktu itu ukurannya lebih besar daripada ini. 4 kali lebih besar daripada ini. Ini yang batangnya ini adalah gagangnya saja. Sedangkan untuk talinya biasanya itu terbuat dari kulit hewan. Dan untuk bandul-bandulnya itu kalau tidak dari timah seperti ini biasanya terbuat dari tulang hewan. Ada juga yang kombinasi, ada yang dari timah dan ada juga yang dari tulang hewan seperti itu. Jadi kalau dicambukkan di badan cukup menyayat karena talinya itu kalau ini kita pajakan dari rami ya. Tapi kalau yang pada waktu itu umum digunakan adalah dari kulit binatang. Lalu ini ada miniatur, ini tiruan dari mahkota duri yang pada waktu itu dipakai di kepala Yesus adalah yang terbuat dari semak belukar. Jadi kalau kita berpikir semak belukar di Indonesia kayak rumput putri malu, kecil-kecil seperti itu. Tapi kalau di Israel namanya semak belukar atau semak duri itu tingginya bisa sampai 3 meter. Besar. Dan durinya itu kira-kira sepanjang jari, lebih panjang dari jari saya. Seperti itu. Dan nama pohonnya ada di atas, kita tanam, tapi kita buat pohonnya bonsai atau pohonnya selalu kecil karena kalau dia besar durinya membahayakan pengunjung. Selanjutnya ada paku penyalipan. Paku ini adalah setengah dari ukuran asli karena ini sudah patah ya, jadi saat kita beli ini kondisinya dijelaskan bahwa paku ini sudah patah, jadi bukan ukuran yang aslinya. Ukuran aslinya bisa sampai 20 sampai 30 cm. Itu untuk ukuran asli yang dipakaikan. Jadi kalau dibilang ini yang dipakai di tangan Yesus bukan, kita tidak bisa pastikan ini yang dipakai di tangan Yesus, tapi yang pasti ini pernah dipakai untuk menghukum orang-orang yang mengalami hukuman salib seperti itu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak ada, kita boleh berlanjut bergeser ke bagian alat musik. Alat-alat musik tradisional orang Israel biasanya mereka gunakan ini itu untuk acara-acara atau pesta-pesta adat. Kalau itu pada zaman sekarang, tapi pada waktu itu khususnya pada zaman perjanjian lama ada beberapa alat musik yang memang digunakan untuk untuk mengiringi para tentara supaya mereka itu semangat. Biasanya kan kalau di Indonesia ada drum bandnya TNI gitu kan untuk supaya mereka adrenalinnya terpacu seperti itu ya. Beberapa juga alat musik juga dipakai pada waktu itu ada sangkakala dan nafir. Biasanya sangkakala dan nafir ini dipakai untuk menyemangati para tentara
yang akan melakukan perang. Tapi kalau zaman sekarang biasanya sangkakala dan nafiri ini digunakan hanya untuk acara-acara adat saja, seperti pernikahan-pernikahan, kelahiran anak laki-laki seperti itu. Nah, sangkakala ini terbagi menjadi dua. Yang panjang dan mengepung ini terbuat dari tanduk antelop, yang pendek ini terbuat dari tanduk domba jantan. Ada juga sangkakala yang terbuat dari tanduk hijau seperti itu. Jadi ada 3 jenis sangkakala yang biasanya dipakai untuk pada waktu itu. Tapi yang umum biasanya dipakai itu adalah yang terbuat dari tanduk antelop. Kalau untuk yang tanduk kecil seperti ini biasanya untuk peribadahan atau pesta-pesta adat. Kalau nafiri juga sama, ini digunakan untuk membakar adrenalin para tentara supaya mereka lebih semangat. Tapi di zaman sekarang biasanya digunakan untuk perayaan-perayaan pesta adat saja. Lalu juga ada seruling double midwist, ada juga celacap yang 2 bulan kecil atau bahasa Inggrisnya finger cymbal, tapi Alkitab lebih sering menyebutnya celacap. Di kitab Mazmur dituliskan pujilah Tuhan dengan celacap yang berdentang, pujilah Tuhan dengan celacap yang berdenting. Nah, kalau kita cuma baca, kita berpikirnya celacap yang berdentang dan berdenting bentuknya seperti apa. Sekarang kita akan lihat bentuknya adalah bulan kecil. Biasanya cara mainnya itu adalah talinya, ada tali di situ, bisa dimasukkan ke jari, tepuk tangan dia bunyi. Kalau tepuk tangan dia bunyinya berdentang. Tapi kalau dipegang talinya seperti ini, diadukan dia bunyinya berdenting. Ting, seperti yang bunyi-bunyian kalau yoga sebenarnya ting, kalau yang berdenting ya tang 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 seperti itu. Jadi tergantung cara memainkannya untuk yang namanya celacap. Lalu ada juga mizmar, itu juga alat seruling, biasanya digunakan untuk perayaan-perayaan, untuk peribadahan-peribadahan. Oke, kita bergeser, adalah musik yang seringkali dimainkan Daud di saat dia menggembalakan domba dan di saat dia juga menenangkan hati Saul dan sedang diganggu oleh roh jahat. Dia bermain kecapi. Inilah bentuk kecapi. Banyak orang salah persepsi, berpikirnya kecapi yang besar seperti dia besar kalau dimainkan. Kalau yang besar itu namanya harpa, berbeda dengan kecapi. Kalau kecapi bentuknya seperti ini sehingga Daud bisa bawa kemana-mana. Oke, alat musik ini biasanya yang mainkan adalah laki-laki. Sedangkan alat musik yang biasa dimainkan perempuan-perempuan, maaf saya beri sebentar, yang biasa dimainkan oleh perempuan-perempuan adalah tamborin. Ya, bentuk tamborin berpanjang. Ya, tergantung pada masanya pada waktu itu. Pada abad kelima bentuk tamborin ada yang bentuknya ikan. Ya, kalau ini adalah bentuk dari lambang Raja Daud. Ya. Dan kalau zaman sekarang lebih banyak populer tamborin bentuknya bulat. Ada juga sistrum. Nah, sistrum ini juga yang suka dimainkan perempuan. Peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang menuliskan sejarah benda-benda di Alkitab. Pertama ada 2 loh batu. Nah, ini yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, diberikan kepada orang Israel. 2 loh batu ini seperti catatan Alkitab tuliskan bahwa disimpan di dalam tabut perjanjian. Nah, selain ada 2 loh batu, ada juga buli-buli berisi roti mana. Makanan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ada juga tongkat Harun yang berbunga. Tongkat Harun yang berbunga ini adalah lambang dari terpilihnya Harun dan kaumnya, kaum Lewi, sebagai pelayan-pelayan dari imam besar di Bait Allah. Seperti itu. Lalu kita bergeser lagi, ada 2 batu, ada kaki dian. Ya, kita kadang berpikir kaki dian seperti apa. Kaki dian itu bentuknya adalah untuk menaruh pelita seperti itu ya, dan berisi 7. Untuk ukuran asli kaki dian itu kira-kira 1,5 sampai 2 meter tingginya untuk ukuran kakinya. Lalu bergeser lagi, di paling ujung ada senjata yang digunakan Daud melawan Goliat, namanya umban dan batu. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 31-32 dikatakan Daud mengambil batu dan umban. Banyak orang salah persepsi ya, karena berpikirnya atau karena dipengaruhi oleh kebudayaan orang Indonesia. Orang Indonesia itu senjata tradisionalnya ketapel. Ya, orang banyak berpikir, oh Daud mengalahkan Goliat menggunakan ketapel. Sedangkan di Alkitab tidak ditulis ketapel, tapi yang digunakan adalah umban dan batu. Biasanya umban dan batu ini adalah alat tradisional orang Israel untuk berburu.
Ya, kenapa Daud ahli pakai umban dan batu? Karena memang dia sudah terlatih, ya, dia pintar memakai umban dan batu itu karena terlatih seperti itu. Jadi senjata yang digunakan Daud memang lihat adalah umban dan batu. Dia sudah terbiasa. Nah, untuk memainkan umban dan batu ini ada tekniknya tersendiri seperti itu. Nggak bisa asal putar-putar terus lempar. Putar-putar asal lempar bisa jadi kena kepala sendiri bocor. Gitu ya. Lalu di bagian belakang ada juga cincin materai dan cap raja. Beberapa kali di Alkitab disinggung di saat Daniel di gua singa, raja Darius, raja Darius siapa saya nggak lupa. Raja mencap mulut gua supaya tidak ada yang bisa dibuka. Nah, lalu ada juga Raja Mordekai, dia ngasih cincin materai ke Ratu Esther supaya dia bisa membuat surat pembelaan. Jadi pada waktu itu kalau kita zaman sekarang materai 10.000 untuk memperkuat suatu perjanjian seperti itu atau membuat aturan. Tapi kalau pada waktu itu adalah cincin materai atau cap materai raja seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada kepala divisi, salah satu bisa dikatakan salah satu indikasi, ya, salah satu dewa sesembahan orang Israel di saat mereka mulai berpaling dari Tuhan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Baik, kalau tidak ada kita bergeser lagi. Ada buah-buahan di Alkitab yang beberapa kali kita temui. Pertama ada buah ara. Ini saat Yesus habis jalan-jalan, ya, habis dia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat, dia beristirahat di bawah pohon ara. Dia melihat pohonnya nggak berbuah, akhirnya dikutuk lah. Nah, buah dari ara ini seperti itu. Lalu ada juga minyak buah zaitun. Di Israel populer buah zaitun ini karena salah satu komoditas utama di sana. Biasanya buah dari minyak zaitun ini diekstrak untuk dijadikan minyak. Dan ada buah dudaim. Rahel dan Lea rebut Lea. Rahel dan Lea rebutan buah ini dari si Ruben. Jadi kalau tradisinya orang Israel, kalau perempuan nggak punya anak, dia dianggap perempuan yang terkutuk. Jadi buah ini sangat populer karena baik untuk kesuburan wanita. Oke, ada juga buah delima. Itu buah delima filosofinya atau artinya sebagai lambang dari raja yang masyhur. Makanya dalam pembangunan bait suci, Raja Salomo membuat hiasan-hiasan dari delima. Lalu ada juga kadang kita kalau baca Alkitab, karena kita nggak pernah tahu, ya, buahnya, kita nggak pernah tahu pohonnya, sehingga persepsi kita saat baca Alkitab berbeda. Yohanes Pembaptis makan belalang dan madu. Ya, orang Indonesia berpikir yang dimakan adalah belalang serangga. Padahal indikasinya adalah yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis adalah kacang ini. Kacang ini namanya adalah pohon dari kacang ini namanya aklis. Diterjemahkan ke Indonesia menjadi belalang. Jadi dapat dikatakan ini adalah buah kacang dari pohon belalang. Seperti itu. Ya. Beberapa teolog juga mengatakan bahwa bahwa si Yohanes Pembaptis itu, kita bergeser ke paling ujung. Ada roti tidak beragi. Nah, roti tidak beragi itu biasanya disimpan di dalam kemah suci. Ya, saat Daud dia dikejar-kejar oleh Saul, dia meminta izin untuk makan roti sajian yang ada di dalam bait suci. Seperti ya. Lalu ada juga anggur kanakan, piring-piring perlengkapan Paskah. Orang Israel kalau mereka makan Paskah, untuk letak dari apa yang harus mereka makan itu tidak boleh sembarangan. Jadi mereka biasanya tulis seperti itu. Untuk daging di sebelah mana, sayur di sebelah mana, dan lain sebagainya itu mereka harus tatak, nggak boleh sembarangan taruh. Urutannya harus benar. Gitu. Lalu ada kipah, biasanya digunakan oleh laki-laki dewasa. Minyak narwastu yang dituangkan oleh perempuan di saat dia mengurapi Yesus.
minyak narwastu ini dari satu pohon, ya, karena pohonnya agak langka, makanya harganya cukup mahal. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa perempuan itu punya minyak narwastu? Ya, sampai di Alkitab perempuan itu melakukan pemborosan karena menuangkan minyak narwastu. Jadi tradisi di Israel itu, kalau perempuan sudah bisa bekerja, dia akan menabung untuk membeli minyak narwastu. Tujuannya apa? Semakin banyak tabungan minyak narwastu yang dia punya, semakin besar mahar yang akan dia terima saat dia menikah. Jadi kalau misalkan dia punya 1 liter minyak narwastu, laki-laki kalau mau menikahkan dia harus membayar seharga 1 liter minyak narwastu. Itulah tradisi orang Yahudi khusus. Oke, lalu dia ada buli-buli minyak, ya inilah yang diucapkan oleh perempuan itu, ya. Kita bayangkan ini kira-kira 50 mili, ya. 500 mili, 500 mili. Kira-kira jadi memang cukup mahal. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Baik, kalau tidak ada kita bergeser lagi. Ini adalah koin Alexander Jenius. Koin ini yang diberikan oleh perempuan di dalam bait Allah. Dan Yesus memuji, dia bilang katanya bahwa perempuan itu memberi lebih banyak dari kebanyakan orang. Dan koin-koin yang di belakangnya itu adalah juga koin-koin yang umum biasanya dipakai pada zaman Yesus, bahkan pada zaman sebelum Yesus. Selanjutnya kita bergeser ke sini, ini ada diorama atau ilustrasi Yesus memanggil murid-murid dari penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Oke, kita bergeser lagi. Batu kilangan. Yesus pernah berbicara mengenai batu kilangan ini cukup mengerikan, ya. Yesus bilang bahwa siapa menyesatkan anak-anak lebih baik diikatkan lehernya dengan batu kilangan dan dilempar ke laut. Yang dimaksud Yesus batu kilangan itu ukurannya segini, karena ukuran inilah yang biasanya digunakan wanita-wanita Israel untuk kehidupan sehari-hari, untuk menghaluskan gandum dari jerami. Ada nggak Kak batu kilangan yang lebih besar? Ada batu kilangan yang lebih besar. Di Alkitab dituliskan di saat Simson dia dihukum oleh bangsa Filistin, dia harus memutar batu kilangan, dan itu ukurannya lebih besar daripada batu kilangan. Ya, jadi yang dimaksud Yesus adalah ukurannya kira-kira ukuran segitu. Jadi kalau menurut saya perkataan Yesus itu di Perjanjian Baru, jadi itu hukumnya masih berlaku. Jadi buat para pengajar harus lebih hati-hati karena segitu kerasnya Yesus memberi peringatan kepada orang-orang Protestan. Oke, kita bergeser lagi. Di sebelah sini ada buli-buli. Ini adalah buli-buli, tempat untuk menyimpan benda-benda cair seperti minyak, anggur, atau madu. Biasanya yang besar seperti ini digunakan untuk menyimpan benda-benda cair seperti air atau tidak anggur. Sedangkan yang sedang seperti ini biasa digunakan untuk menyimpan minyak zaitun atau juga untuk madu seperti itu. Sedangkan yang kecil seperti ini untuk minyak-minyak yang cukup mahal, seperti ada minyak narwastu, ada juga minyak mur, persembahan orang-orang Majus saat Yesus lahir, membawa persembahan emas, kemudian dan mur. Itu yang dimaksud adalah minyak, bukan mur baut seperti itu. Dan mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini bentuknya lancip seperti ini? Nah, di Israel itu kebanyakan pasir seperti itu, ya. Untuk struktur tanahnya itu pasir, bukan tanah padat seperti kita di Indonesia. Jadi kalau pasir tertiup angin, dia akan bentuknya akan berubah. Jadi kalau cuma ditaruh gitu aja, ketiup pasir bisa jatuh atau jatuh dan tumpah. Sehingga harus didesain supaya lancip, supaya bisa ditancapkan. Kalau misalkan tertiup angin dan struktur tanahnya berubah, itu nggak berpengaruh yang sampai harus jatuh dan tumpah. Nah, buli-buli, dan di Alkitab juga pernah disinggung tentang buli-buli, yaitu janda miskin
yang disuruh oleh Elia untuk mencari buli-buli, dituangkan minyak habis-habis. Dia pergi ke tetangga-tetangga untuk cari buli-buli, dan kira-kira buli-bulinya yang dipakai itu buli-buli ukuran segini, yang sedang, karena itu digunakan untuk menyimpan minyak. Seperti itu. Oke, kita bergeser lagi. Ini ada miniatur dari kemah suci. Kemah suci ini dibuat pada zamannya Musa, khususnya pada saat orang Israel 40 tahun di padang gurun. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kemah-kemah kecil ini adalah kemah-kemah ke-11 suku Israel. Kenapa hanya 11 suku Israel? Bukannya orang Israel ada 12. Satu suku lagi, suku Lewi, mereka akan tidur atau mereka akan ada di sekeliling sini. Dan kenapa dipagari, dibuat pembeda antara suku Lewi dengan suku Israel, 11 suku Israel lainnya? Perbedaannya adalah suku Lewi, mereka itu dipilih menjadi umat yang akan mengurus tempat atau akan mengurus kemah suci ini. Dan kenapa dipagari seperti ini? Aturan yang dari Alkitab bahwa tempat yang dipilih Tuhan untuk mereka membangun kemah suci adalah tempat yang kudus, sehingga tidak ada orang yang boleh sembarangan masuk selain suku Lewi. Suku Lewi pun mereka hanya boleh ada di sekeliling sini saja. Mereka nggak boleh masuk ke dalam ruangan ini. Siapa yang boleh masuk ke dalam ruangan ini? Yang boleh masuk ke dalam ruangan ini hanya imam besar. Dan itu pun imam besar masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus setelah dia mempersembahkan hewan kurban. Jadi imam menyembelih hewan, lalu darahnya dicurahkan di sekeliling mezbah pembakaran, dan lepasnya yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Setelah imam melakukan persembahan pembakaran, imam membasuh diri. Itu ada kayak cawan kecil, ya, tapi sebenarnya itu ukurannya besar, bisa menampung sampai 1000 liter air, ya, ukurannya cawan besar. Nah, setelah itu dia akan membasuh diri. Setelah membasuh diri, dia harus pakai baju efod. Nanti saya akan tunjukkan baju efod. Dia pakai baju efod dan dia tidak boleh langsung masuk ke dalam. Kenapa? Karena kakinya harus terlebih dahulu diikat. Kenapa kakinya diikat? Karena saat dia masuk ke ruang kudus ini tadi kalau kita lihat ada kaki dia, ada juga roti tidak beragi. Nah, itu letaknya di ruang kudus, ya. Oke. Dia masuk ke ruang kudus, dia mempersiapkan ukupan. Apa itu ukupan? Nanti kita akan lihat di bagian baju efod. Dia mempersiapkan ukupan, lalu dia masuk ke ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini tadi tempatnya tabut perjanjian, ya. Nah, kenapa kakinya diikat? Karena kalau dia sudah masuk sampai ke ruang maha kudus, dia berpikir, dia berbuat sesuatu, dia bertindak, atau bahkan dia punya perasaan. Raja Salomo membangun kemah suci. Raja Salomo membangun bait suci. Aturannya sama. Aturan dari bait suci sama. Ini dibuat lebih besar supaya dengan tujuan tidak ada orang Israel yang melewati batas ini. Ya, dibuat apa? Ada space besar gitu ya. Dibuat supaya orang Israel tidak melewati batas ini. Dan kalau sudah di sini orang Israel sudah bebas, dia boleh berkeliling di sekitaran sini seperti itu. Kalau tadi kan tempat pembakaran dan tempat pembasuhannya kan tertutup pagar. Kalau di sini mereka sudah agak bebas. Aturannya sama, tapi tetap aturannya sama. Kalau imam mau masuk ruang kudus dan ruang maha kudus, dia harus mempersembahkan hewan dulu, membasuh diri, memakai baju efod, menyiapkan ukupan di ruang kudus, dan masuk ke ruang maha kudus. Menurut catatan sejarah Alkitab, ya, bait suci Salomo ini diruntuhkan oleh Raja Babilonia dan direnovasi kembali oleh Ezra dan Nehemia. Seperti itu, ya. Sehingga di Alkitab dikatakan yang dibangun oleh Raja Salomo ini adalah bait suci pertama, sedangkan yang direnovasi oleh Ezra dan Nehemia adalah bait suci kedua. Oke, kita bergeser dari zamannya Salomo, kita bergeser ke zaman Yesus. Kita melihat bait suci yang ada di zaman Yesus. Bait suci yang ada di zaman Yesus ukurannya lebih besar, tapi letaknya sama saja. Letaknya tidak berubah, hanya ukuran saja yang lebih besar. Ini bait suci Herodes.
Kenapa dinamakan bayi suci Herodes? Karena yang merenovasi bayi suci Salomo atau yang merenovasi bayi suci yang pertama itu adalah Raja Herodes dari Kekaisaran Roma. Di sekitar sini yang ada bayangan jari saya itu adalah daerah Yesus marah karena banyak orang berjualan. Ya, kalau ditanya sekarang masih ada, sekarang sudah tidak ada. Jadi batasnya antara orang-orang biasa dengan para suku Lewi adalah gerbang ini. Ya, di gerbang inilah hanya pembatasnya seperti itu. Dan untuk denahnya sama saja, ada tempat pembakaran, tempat pembasuhan, ada ruang kudus dan ruang maha kudus yang hanya disekat dengan kain. Bisa Yesus mati, kain itu terbelah menjadi dua, kain tabir itu terbelah menjadi dua. Sekarang masih ada, sekarang sudah tidak ada. Tersisa tembok sebelah barat dinamakan dengan tembok ratapan. Oke, kita bergeser melihat lagi ada lampu pelita. Ini Yesus pernah kasih perumpamaan ya, 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Kira-kira lampu pelitanya seperti ini. Ini yang kira-kira di zaman Yesus yang dijadikan perumpamaan. Ini sebelum Yesus dan ini kira-kira zaman Bapak Abraham. Jadi anak kecil-kecil seperti ini harus bawa persediaan. Oke, lalu kita bergeser. Di sini ada lukisan Yesus dengan ke-12 murid. Agak sedikit berbeda dengan yang biasa kita lihat. Kalau kita lihat Yesus biasanya duduk di bangku dan makan di meja panjang bersama dengan ke-12 murid. Tapi ini Yesus duduknya lesehan. Jadi ini adalah adaptasi dari kebudayaan orang Indonesia. Dan yang melukis ini juga mitra LAI. Jadi dia membuat gambaran Yesus kayak orang Indonesia. Kalau makan sebenarnya duduk lesehan. Oke. Lalu kita bergeser ada miniatur dari ini miniaturnya saja sudah sebesar ini, apalagi aslinya ya. Aslinya cukup besar. Nah, sesuai dengan yang ditulis di Alkitab, terdiri dari 3 tingkat, 2 tingkat untuk hewan-hewan dan 1 tingkat di atas untuk mengambil dulu dan persediaan makanan. Oke, kita bergeser. Kita melihat pakaian-pakaian. Sebelum lihat pakaian-pakaian, ini ada kuk yang tadi di tempat pengiriman ada gambar, ada miniatur kuda, ya. Kuda yang dipasangkan kuk, jadi harus hewan yang sejenis dengan bongkar digunakan untuk kepala dan berpakaian panjang seperti ini dengan tujuan melindungi rambut dan badan dari panas dan debu. Jadi pakaiannya seperti ini dan inilah pakaian baju imam besar, namanya baju efod. Yang seakan-akan sebelum dia masuk ke ruang maha kudus atau sebelum masuk ke ruang kudus, dia harus pakai baju ini terlebih dahulu setelah dia mandi. Ini dia pakai penutup kepala, tulisan Ibrani, Kados Elohim, kudus bagi Allah. Ada 12 batu, lambang dari 12 suku Israel untuk dada pendamaian. Lalu ada juga ini ukupan atau kiruk. Kalau teman-teman kita Katolik menyebutnya kiruk. Ini biasanya nanti di sini ada bara dan dikasih kemenyan, itu nanti wangi. Itulah yang namanya ukupan, wangi-wangian yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Nah, tadi saya jelaskan di dalam bait Allah, kalau imam itu masih hidup, gimana cara taunya? Ya, pakaian imam itu ada bunyi-bunyiannya. Jadi kalau dia jalan atau dia bergerak bunyi, oh imam masih hidup. Oh imam kalau beberapa saat nggak ada bunyi-bunyian, coba ditarik. Kalau nggak ada respon berarti imam sudah mati. Oke, selanjutnya ini ada pakaian tentara Roma. Paulus pernah singgung iman kita harus seperti tentara Roma yang pakai topi keselamatan, baju zirah, kasut kaki, dan pedang roh dan sebagainya. Inilah bentuk dari pakaian. Ini adalah bentuk dari pakaian orang Roma, tentara Roma. Lalu kenapakah ada anak kecil pakai baju tentara Roma? Jadi pada zamannya Yesus, orang Israel itu ada di bawah jajahan orang Roma.
anak-anak laki-laki keturunan orang Roma, mereka dari kecil sudah wajib militer, mereka belajar perang. Sedangkan anak-anak laki-laki orang Israel, mereka diharuskan ada di sinagoge untuk belajar Taurat. Itu salah satu bentuk strategi supaya orang Israel tidak melakukan pemberontakan. Karena kalau di saat mereka sama-sama besar, satu bisa perang, satu lagi nggak bisa perang. Jadi nggak ada terjadi pemberontakan di antara orang Israel. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Oke, baik teman-teman yang di luar boleh masuk ke dalam supaya kita sama-sama mendapatkan. Nah, sayang ya teman-teman udah meluangkan waktu di sini tapi ya bisa. Selanjutnya kita ada di ruang sejarah penerjemahan, tapi sebelum masuk ke dalam sejarah penerjemahan kita melihat beberapa media tulis yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk menulis di dalam sebuah media. Pertama ada tablet tanah liat atau orang Indonesia banyak populer menyebutnya prasasti, adalah salah satu bentuk peradaban pada waktu itu untuk menulis di dalam sebuah tanah liat yang masih basah. Mereka akan ukir dan mereka akan bakar sehingga menghasilkan dokumen-dokumen yang diperlukan 72 orang. Nah, dari Septuaginta inilah penerjemahan Alkitab akhirnya berkembang. Nah, sampai pada di Eropa, kita boleh bergeser. Kalau tadi teman-teman di samping melihat ya, Alkitab di Eropa, di Timur Tengah itu menggunakan bahasa-bahasa serumpun Timur Tengah. Ada bahasa Arab, bahasa Syria, ada juga bahasa Ibrani dan Yunani. Sedangkan Alkitab pertama yang menggunakan bahasa Latin yang menerjemahkan adalah Hieronymus. Nah, dari Alkitab bahasa Latin, akhirnya Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Kitab Hieronymus dicetak menggunakan mesin cetak. Jadi mesin cetak pada waktu itu adalah mencap setiap tulisan. Jadi kayak tulisannya itu huruf-hurufnya udah dicap seperti itu. Udah timbul tinggal dicap-cap saja. Dan dari Hieronymus terbitlah penerjemahan di Eropa yang berbahasa Inggris. Ada kayak Bapak John Wycliffe, tapi dia hanya perjanjian baru saja. Ada juga Bapak Malcolm, bukan Alkitab, tapi hanya menerjemahkan kitab Matius menggunakan dua bahasa. Yang dicetak tebal adalah bahasa Belanda, yang dicetak tipis adalah bahasa Melayu. Pada tahun 1662 Bapak Browerius menerjemahkan untuk yang perjanjian lamanya, khususnya kitab Kejadian. Jadi Bapak Albert Cornelius untuk perjanjian baru Matius, Bapak Browerius untuk perjanjian lama kitab Kejadian. Sama menggunakan dua bahasa, bahasa Belanda. Di Indonesia itu pada tahun 1701 karya Bapak Lex Becker. Alkitab ini juga masih menggunakan ada beberapa istilah-istilah Belanda di dalamnya. Jadi bisa dikatakan Alkitab ini yang bisa punya hanyalah orang-orang terpelajar. Nah, rakyat-rakyat biasa tidak bisa menggunakan Alkitab ini karena memang susah. Ya. Lalu Klinkert dia menerjemahkan Alkitab dalam dua versi, yaitu versi Melayu rendah dan juga dalam versi Melayu tinggi. Tapi perbedaannya, karya Klinkert Melayu tinggi ini bahasanya satu level di bawah dari karya Lex Becker. Seperti itu. Sehingga pada tahun 1954 karya Klinkert ini digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menerbitkan Alkitab. Ya. Dan penerjemahan yang dilakukan oleh misionaris Belanda atau Eropa ditutup dengan karya Bapak Bode tulis tangan. Ini hanya perjanjian baru tulis tangan. Kenapa hanya perjanjian baru dan tulis tangan? Karena pada Bapak Bode sedang proses penerjemahan perjanjian lama, beliau diangkut menjadi tawanan,
Kapal yang ditumpangi dibom, Bapak Bode meninggal bersama naskah perjanjian lama yang sedang dikerjakan. Sedangkan naskah ini disimpan oleh istrinya, diserahkan ke Lembaga Alkitab Belanda. Lembaga Alkitab Belanda melihat karya Bapak Bode ini sangat berguna untuk kemajuan penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga diserahkan ke Lembaga Alkitab Indonesia. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita bergeser lagi pada 1954. Pada 1958 karyanya Bapak Bode, Perjanjian Barunya digabungkan dengan karyanya Bapak Klinkert yang terjemahan Melayu tinggi, digabungkan dan diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di kalangan lembaga Alkitab, Alkitab terjemahan lama ini dikatakan sebagai terjemahan darurat. 58 selang sekitar 20 sampai 20 tahun barulah terbit Alkitab terjemahan baru 1974. Terbit Alkitab terjemahan baru dan diperbaharui lagi 2023 Alkitab terjemahan baru 2. Ya, tadi teman-teman sudah dijelaskan ya untuk mengapa Alkitab itu diterjemahkan dan apa perbedaannya seperti itu. Oke, dan ini adalah alat mesin ketik yang biasa digunakan untuk penerjemahan. Dan karena Lembaga Alkitab Indonesia ini adalah Alkitab 38 bahasa daerah dan 112 perjanjian baru bahasa daerah. Alkitab inilah yang digunakan oleh orang-orang atau saudara-saudara kita yang di daerah yang mereka tidak fasih menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut? Tadi sudah dijelaskan ya untuk penerjemahan Alkitab ini. Satu Alkitab itu memerlukan waktu berapa lama, biaya yang cukup besar juga, dan untuk penerjemahan Alkitab ini prosesnya cukup panjang. Salah satu contohnya proses penerjemahan Alkitab bahasa daerah ya, bahasa Jawa. Jadi dalam proses penerjemahan Alkitab bahasa Jawa ini ada sedikit perdebatan yang cukup signifikan. Jadi orang Jawa itu punya tradisi seperti ini. Kalau saya berbicara dengan orang tua saya itu harus menggunakan bahasa halus, bahasa Jawa halus. Sedangkan orang tua saya berbicara dengan saya, teman-teman kita boleh ke kiri, sebelah kiri. Silakan ke sofa yang ada di sini. Silakan duduk teman-teman, tadi dan di ruangan mungkin melelahkan. Alkitab huruf Braille inilah yang digunakan oleh teman-teman yang tidak bisa melihat. Cara bacanya di gambar. Kalau Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu satu buku, kalau Alkitab mereka dari Kejadian sampai Wahyu itu satu lemari. Karena untuk satu buku aja seperti ini ya, satu kitab aja, Kisah Para Rasul dalam 2 jilid. Berarti untuk kitab Para Rasul ada 2 buku seperti ini. Nah, ada yang sampai 3 jilid seperti itu. Oke, kita bergeser. Ini adalah perpustakaan kita. Kalau teman-teman misalkan mau datang ke sini, kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin sampai Jumat kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tanaman pertama ada pohon zaitun. Ini yang dinamakan pohon zaitun yang saat Nuh mau lihat air bah sudah turun atau belum, dia lepas burung merpati dan bawa pucuk pohon zaitun. Ada juga di sini pohon papirus yang tadi batangnya dijadikan kertas. Ini bentuk pohonnya seperti ini. Lalu ada juga pohon kurma. Inilah bentuk pohon kurma. Dia bonsai kecil. Kalau dia besar dia tinggi sekali.
Ya pernah, karena memang ya selanjutnya ada pohon ara, jadi yang dipancang oleh Zakheus. Ini kalau dia ditanam di tanah yang biasa, dia bisa tinggi sekali dan bisa batangnya ini 3 orang dewasa baru bisa peluk untuk pohon ara. Jadi jangan dikira Zakheus pendek gitu ya, Zakheus itu tinggi. Kita ada buahnya, ya. Lalu ini ada pohon mahkota duri, ini yang dari masuk dengan pohon mahkota duri, tapi ini kita yang kita punya ini kita buat bonsai, kita potong terus cabang-cabangnya supaya nggak terlalu besar ya. Kalau sampai besar, durinya bisa sepanjang jari orang dewasa dan warnanya itu hitam. Jadi kayak batu ya. Jadi warnanya itu hitam. Kalau ini kan warnanya cuma coklat gini aja. Oke. Nama pohonnya Phalaenopsis pinatus.